Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita di minggu hari ini terambil dari kitab Injil Matius. Matius pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-48. Di dalam terang tema minggu kita hari ini, mengasihi musuh. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Kepada orang yang hendak, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam darimu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, sebab ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apalah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mengasihi musuh. Bagaimana ini? Saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus ini bukan hal yang baru, ya kan? Ucapan Tuhan Yesus ini bukan hal yang baru bagi kita. Ini sudah cukup sering kita dengar, ya kan? Bahkan kita sudah pernah mendengar perkataan ucapan Yesus ini, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka, doakan mereka, jangan balaskan yang jahat. Ini sudah sering kita dengar, bahkan sudah pernah kita dengar sejak kita duduk di bangku sekolah minggu. Mulai dari anak-anak. Pertanyaannya, sudahkah kita kasihi musuh kita? Mungkin ada yang mengatakan,
Iyalah Pak Pendeta, tinggal melakukan ini sebenarnya ini Pak Pendeta ya. Tinggal mengulahun nama. Pertanyaannya sudah dikerjakan kah? Dan ini terus yang kita hidupi, yang kita lakukan, dan ini menjadi jiwa kita mengasihi siapapun, termasuk musuh, termasuk orang yang pernah berbuat jahat sekalipun kepada kita. Kalau dikatakan orang yang berbuat jahat, saudara, yang pasti dia melakukan suatu perbuatan yang merugikan kita. Dia sudah merugikan kita, dia sudah membuat saya kesusahan, dia sudah mengganggu kedamaian, sudah mengganggu kenyamanan saya, dia merusak kehidupan saya, dia hancurkan hidup saya. Apakah saya layak untuk mengasihi dia? Mungkin tidak dengan perbuatan langsung, mungkin dengan kata-katanya. Dia mungkin memfitnah saya, mungkin dia mencela saya, mungkin dia menuduh saya, mungkin dia berkata-kata yang berbohong, dusta tentang saya. Apakah saya layak mengasihi dia? Kasihilah dia. Amin. Ragu-ragu. Ini coba. Tadi Tuhan Yesus katakan, kalau ditampar pipi kananmu, kasih yang biasanya kalau kita menampar pakai tangan apa ya? Ini sering yang sering nampar lah dulu, yang sering menampar lah dulu. Biasanya kalau kita menampar itu pakai tangan. Kalau kita pakai tangan kanan menampar, pipi mana yang kena? Biasanya kita menampar itu pakai ini kan? Saya mau ekspresikan aja sih sebenarnya. Kalau kita menampar pakai tangan kanan, biasanya yang kita pukul itu adalah pipi sebelah kiri. Tapi kalau firman Tuhan ini katakan, kalau pipi kananmu ditampar kasih pipi kiri, berarti cara menamparnya ini bagaimana? Begini? Enggak begini. Ini yang dipakai untuk menampar. Ini. Punggung tangan ini dipakai. Bukan telapak ini. Bukan seperti ini, tapi sakit. Sakitlah. Sakit kan? Itu ada itu, apa itu namanya, pertandingan yang saling menampar-nampar itu. Tahu itu, jangan diikuti itu, jangan diikuti, hentikan itu. Tapi kalau bagi orang Yahudi dalam tradisi rabbinik, kalau ditampar seperti ini itu adalah penghinaan yang berganda-ganda, berlipat kali ganda penghinaannya. Itu adalah penghinaan. Yang begini saja sudah terhina, apalagi yang seperti ini. Kehinaannya berlipat kali ganda. Itu merendahkan. Dan sebenarnya itu menyakitkan. Tapi yang pasti kalau orang ditampar gak akan mungkin mati, ya kan? Apa ada orang sekali ditampar langsung mati? Tidak ada itu. Kecuali kalau dia ditampar berulang-ulang. Mungkin sampai satu malaman dia ditampar, ya bisa saja lah. Tapi kalau hanya ditampar sekali tidak ada, mungkin ada lah, tapi sangat kecil kemungkinan untuk bisa mati. Tetapi yang pasti yang mau dikatakan di sini, kalau ditampar pipi kananmu itu memang menyakitkan. Tetapi beri juga pipi kirimu. Apa artinya itu? Kalau memang menyakitkan, kamu juga harus bersiap sedia untuk hal yang lebih menyakitkan lagi untuk datang dalam hidup ini. Kalau sudah kanan menyakitkan, siap sedialah untuk lebih menyakitkan lagi di sebelah kiri. Karena ada orang yang memang ini orangnya. Saya harap ini tidak ada di HKBP Ciputat ini. Ada orang yang senang dan bahagia. Dia bahagia sekali dan rasa damai sejahtera kalau dia berbuat jahat kepada seseorang. Dia susah kalau melihat orang lain senang.
Tetapi dia bisa senang bahagia kalau melihat orang lain menderita. Ada seperti itu. Ada seperti itu. Dan dia tidak puas hanya sekali, hanya 2 kali, hanya tidak cukup. Kalau bisa berulang-ulang kali dan terus menerus, karena dia benci, dia muak, dia tidak suka, makanya dia berbuat jahat terus menerus kepada seseorang itu. Dia tidak senang kalau itu bahagia. Kalau bisa susah terus. Oleh karena itu mungkin kesusahan sekali ya biasa, tapi bersiap-siaplah untuk menghadapi kesusahan yang berlipat ganda untuk terjadi di waktu yang akan datang. Itu maksudnya. Kasih kanan, siap juga kasih kiri. Pertanyaannya, kasihilah dia yang menampar itu. Kasih. Gimana? Terkadang mungkin kita tidak terima, ya kan? Ya nggak terimalah. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, berkali-kali. Kita menganggap ini sepertinya tidak adil gitu. Sama seperti yang dikatakan di dalam epistel tadi dalam Mazmur 37 itu. Jangan marah, jangan iri, jangan cemburu, dan jangan membalaskan yang jahat. Apalagi kalau kita baca itu Mazmur 73. Ayo kita buka dulu Mazmur 73 lah. Kita buka dulu Mazmur 73. Ayat 3 ya. Mazmur 73 ayat 3 seterusnya. Aku cemburu kepada pembual-pembual, mereka yang banyak ngomongnya, atau mungkin yang perkataannya, omongannya itu selalu memfitnah, menyakitkan. Aku cemburu kepada mereka. Kenapa? Karena aku melihat mereka yang pembual ini hidupnya mujur, beruntung, sementara aku yang jadi korban. Seolah-olah sepertinya kesakitan tidak ada pada mereka. Di ayat keempat, tidak ada kesakitan, sehat, bahkan gemuk tubuh mereka, gemuk. Aku kurus. Mereka yang berbuat jahat, yang memusuhi aku, yang berbuat tidak adil kepadaku, yang selalu membuat hidupku susah, dia gemuk, aku kurus. Bukan berarti ini maksudnya apa ya emang ini? Bukan berarti setiap orang yang gemuk itu bukan itu ya, atau yang kurus, bukan seperti itu maksudnya ini. Tetapi mau membanding-bandingkan begitu. Seolah-olah mereka yang berbuat jahat ini, yang berbuat fasik ini, hidup mereka mujur, beruntung, bahagia, sejahtera. Kita lanjut lagi membaca. Sepertinya mereka itu tidak pernah mengalami kesusahan di ayat 5. Kayaknya gak ada kesusahan dalam hidupnya. Bahkan mereka sepertinya tidak pernah kena tulah lah, tidak pernah kena penyakit. Mereka selalu congkak di ayat 6. Walaupun mereka selalu memakai kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka mencolok, hati mereka meluap-luap dengan tuduhan-tuduhan dan sangkaran. Mulut mereka selalu menyindir, mengata-ngatai dengan jahatnya. Perbuatan mereka selalu membicarakan tentang pemerasan, bahkan tinggi hati. Mereka membuka mulut untuk melawan langit, dan membuka mulut mereka hanya untuk membual di bumi ini. Di ayat 11. Bahkan mereka mengatakan, bagaimana mungkin Allah tahu? Allah itu tidak peduli. Adakah pengetahuan yang maha tinggi atas perbuatan kami yang selalu berbuat jahat ini? Tidak ada Allah. Itu orang fasik, hidup mereka beruntung. Mungkin kita menganggap tidak adil. Saya selalu mengalami kesusahan, penderitaan. Dia makin kaya, hartanya makin banyak, rumahnya makin bertinggi, jabatannya juga makin hebat. Aku yang selalu jujur, yang selalu menjadi korban bagi dia. Kenapa hidupku selalu susah? Tuhan sepertinya tidak adil. Tuhan sepertinya tutup mata. Tuhan sepertinya bungkam. Tuhan sepertinya tidak peduli. Tapi di dalam firman Tuhan hari ini mengatakan, kasihi dia. Kasihi.
Mampukah kita mengasihi orang yang seperti itu, yang telah mendatangkan luka, yang telah mengecewakan hidup ini? Mungkin ada yang mengatakan susah Bang Pendeta. Ya susahlah. Sulit Pak Pendeta, sulit. Tetapi yang sulit itu bukan berarti mustahil. Sekali lagi, sulit memang. Susah. Tetapi bukan berarti mustahil. Kita hanya dapat melakukan itu kalau Kristus menjadi kekuatan kita. Peganglah firman Tuhan yang mengatakan, mau apapun segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau menurut pikiran ini, kalau menurut hati ini, kalau menurut hidup dan pengalaman apa yang sudah terjadi, mungkin kita tidak terima, tidak adil ini. Itu yang membedakan kita melalui firman Tuhan hari ini, bahwa kamu adalah anak-anak Bapa yang di sorga. Perbuatan harus berbeda. Tunjukkanlah kasih yang berbeda dengan kekuatan yang bersumber dari Kristus. Kekuatan dari iman. Nah, tapi pertanyaannya, mengasihi musuh, mengasihi yang bagaimana kan? Iya dong. Mengasihi yang bagaimana ini mengasihi musuh? Pertama dikatakan berbuat baik. Kedua, doakan dia. Ketiga, jangan balaskan yang jahat. Perbuatan jahat yang dilakukannya kepadamu, jangan itu juga balaskan. Jangan mata ganti mata, jangan gigi ganti gigi, jangan tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Kalau kambingmu dibunuh, bunuh juga kambingnya. Kalau ayammu dibunuh, bunuh juga ayamnya. Balas biar adil. Bukan itu. Bukan. Tapi buatlah yang baik. Doakan mereka. Perbuatan baik yang bagaimana ini emang pendeta? Perbuatan baik bagaimana? Ada banyak hal perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Dan itu kita temukan juga dalam firman Tuhan di hari ini. Kalau mereka memaksa mengadukanmu, kasih. Kalau mereka paksa, ayo. Kalau mereka pinta, udah berikan. Itu. Dalam hal ini kita diajak untuk hidup berhikmat, Amanginang. Memang ada perkataan yang mengatakan begini. Pertanyaan Petrus, Tuhan, berapa kalikah aku harus mengampuni musuhku, orang yang telah berbuat jahat kepadaku? Berapa kali? Cukupkah 7 kali? Tidak. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali 70 kali. Tak terhingga. Mau mengatakan ada banyak perbuatan baik yang tak terhingga yang dapat kita lakukan kepada seseorang yang telah berbuat jahat kepada kita. Ada banyak. Tetapi bukan berarti orang yang berbuat jahat itu kita diamkan dan kita terus membisu dan membiarkan dia. Udahlah, bikinlah. Apapun yang mau kau lakukan, terserahlah, aku sudah pasrah. Bukan seperti itu. Bukan. Salah satunya, ini singkat saja. Kita boleh buka itu Yehezkiel 33 ayat 8 dan 9. Dan kita juga boleh baca itu di dalam perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 18 ayat 15. Dan seterusnya. Di Yehezkiel 33 ayat 8 dan 9 adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk mengingatkan orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan perbuatan jahat, supaya dia mengenal kejahatannya, mengenal kesalahannya, dan bertobat, berubah, dan tidak melakukan lagi. Bukan membiarkan dia terus menerus dalam kejahatannya itu, tetapi ingatkan dia, ajarkan dia, tegur dia, supaya dia mengenal kesalahannya dan berubah. Persoalannya begini, itu Yehezkiel 33 ayat 8 dan 9. Matilah orang yang jahat ini. Mati dia.
Tetapi engkau tidak mengingatkan orang jahat ini supaya bertobat dari perbuatannya yang jahat. Kau kenal dia, tapi tidak kau ingatkan. Kau biarkan dia, mati dia. Tapi ingat, dari tanganmu lah aku meminta pertanggungjawaban darah. Itu Tuhan yang katakan. Dalam bahasa Batak lebih indah. Sia tanganmu do tunggoku mudarna. Molo di pasobuho ibana. Molo dang ditopoto, dang diajari ho, dang dipasingo to ibana. Asa manada dalanna, haja haton nai, asa muba. Mati dia. Dari tanganmu aku tuntut pertanggungjawaban darah. Tapi kalau kau sudah ingatkan dia, kau tegur dia, tapi dia tidak mau bertobat, matilah ini. Tapi kalau engkau lepaslah. Dan itu juga yang Tuhan Yesus katakan kan. Matius 18 itu ayat 15. Jumpai, topot, ajari dia supaya kenal kesalahannya. Bawa temanmu supaya mungkin dengan perkataan temanmu ini semakin menguatkan, mengingatkan dia supaya sadar. Tidak bisa, lakukan lagi, bawa lebih banyak lagi, bahkan sahuria bawa. Tapi kalaupun yang sahuria ini nggak mau mendengar juga, apa Tuhan Yesus katakan? Etok kamu mah parbegu. Nah somanat dari bata yang sudah tidak takut Tuhan, yang memang sudah begu-begu dia. Itu perbuatan baik. Itu perbuatan baik. Dan yang pasti firman Tuhan juga hari ini mengatakan salah satu perbuatan baiknya ialah doakan dia. Kalau Lukas 6 yang paralel dengan ini mengatakan minta berkat kepada Tuhan supaya Tuhan berkati dia. Doakan dan minta dari Tuhan supaya Tuhan memberkati orang jahat ini. Abang pendeta, untuk mengingat dia aja, apalagi untuk mengucapkan namanya, najis. Untuk melihat mukanya aja, bertemu dengan dia pun juga saya sudah muak. Apalagi untuk menyebut namanya di dalam doaku, meminta pula sama Tuhan supaya memberkati dia. Sorry lah Bang Pendeta, tidak bisa. Doakan dia. Lebih bagus sama pendeta aku mendoakan diriku sendiri supaya dia Tuhan memberkati aku. Janganlah memberkati yang jahat ini. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan doakan dia. Ini bukan untuk kebaikan kita, tapi untuk kebaikan dia. Dan itulah sebenarnya tanda mengasihi ya Manginang. Mungkin ada orang mengatakan begini, memang Pak Pendeta, saya enggak benci dia, saya enggak benci. Ingat, orang yang tidak membenci belum tentu mengasihi. Tetapi orang yang mengasihi sudah pasti tidak membenci. Dan kalau kita bawa doa, siapakah yang kita bawa dalam doa itu? Tentu yang kita bawa dalam doa ialah orang-orang yang kita kasihi. Yang kita kasihi. Hanya orang yang mengasihilah yang dapat membawa seseorang itu di dalam doanya. Mungkin kita masih panas hati, mungkin kita masih marah, mungkin kita masih tidak terima, tetapi bawalah amarah itu, bawalah semua kemarahan dan murka dan ketidakterimaan di hati itu di dalam doa kepada Tuhan. Supaya apa? Jangan tunggu dulu tumbuh kasih baru mendoakan. Tidak. Kalau kita menunggu dulu, tunggulah Pak Pendeta, tunggu dulu pengampunan, tunggu dulu aku mengasihi dia baru aku doakan. Itu tak akan pernah mengasihi. Kalau tunggu dan tunggu. Tetapi di saat lagi membenci, di saat lagi penuh dengan murka dan amarah, di saat kasih itu belum tumbuh, doakan dia supaya kemarahan dan kebencian itu terkikis dan berubah. Kasih itu akan menjadi bersemi. Ya. Kesimpulannya Manginang, melalui firman Tuhan ini, kalau dikatakan kasihilah musuhmu, firman ini mau mengajakkan kita supaya jangan saling bermusuhan. Nah so jadi marmusuh.
Jangan saling bermusuhan. Jangan saling membenci. Jangan saling mendendam. Dan sebenarnya melalui firman Tuhan hari ini kalau dikatakan kasihilah musuhmu, berarti kita mau diajak untuk melupakan segala sesuatu kejahatan yang sudah lampau. Lupakan kejahatan yang telah terjadi. Lupakan kesalahannya. Jangan meledak-ledak, redam amarah dan kebencian itu. Dan jangan balaskan perbuatan jahat itu dengan kejahatan juga, jangan. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan buatlah yang sama, tidak pernah itu. Tetapi kalau seterumu lapar, kasih roti. Kalau seterumu haus, beri dia makan, kasih dia minum. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Bahkan doakan dia. Nah, oleh karena itu, hentikan permusuhan. Karena kita diciptakan bukan untuk saling menyakiti. Bukan untuk saling membuat kesusahan bagi orang lain. Nilai-nilai itulah akhir-akhir ini yang terkikis di antara kita. Sehingga kita saling membenci, saling membalas, dan saling mendendam. Nilai-nilai itulah. Ingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa musuh kita bukanlah melawan darah dan daging. Musuh kita bukanlah orang yang sama. Karena kalau dia menyakiti saya menyakiti kamu, kamu sakit, aku juga sakit. Sama. Oleh karena itu jangan saling menyakiti, karena kita bukan saling bermusuhan dan kamu bukan musuh. Musuh kita adalah kuasa-kuasa kejahatan yang bekerja di dalam dunia ini. Musuh kita ialah kuasa yang bekerja di dalam diri seseorang itu. Kuasa kejahatan yang bekerja. Dan tugas kita ialah menolong dia, menarik dia supaya mengenal jalan kebenaran itu. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Amin. Terima kasih untuk firman yang dapat kami dengarkan di sore menjelang malam ini. Di minggu ini, masa-masa penantian mengingat akan penderitaan, kematian, dan kebangkitan-Mu. Engkau menyapa kami melalui firman untuk mengasihi siapapun sesama kami. Tidak hanya orang yang berbuat baik, tidak hanya orang yang telah melakukan jasa dalam hidup kami, tetapi kepada siapapun, bahkan kepada orang yang telah melukai, bahkan yang pernah mengecewakan kami. Kalau melihat kemampuan diri kami sebagai manusia, kami tidak terima itu Tuhan. Tetapi kami percaya tiada yang mustahil dalam Engkau. Bahwa di dalam kuasa nama anak-Mu Yesus Kristus, kami dapat menanggungnya, melakukannya. Dan hanya oleh karena kebenaran firman-Mu, dan itu menjadi kekuatan dan senjata kami. Kami berangkat untuk melakukan apa yang menjadi Engkau, yang Kau kehendaki. Kami rindu Tuhan, supaya kami dalam hidup ini menjadi sempurna, sama seperti Kristus yang adalah sempurna. Oleh karena itu, melalui tuntunan Roh-Mu, biarlah kami dapat semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin bijaksana untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Mengetahui dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan menjauhi apa yang menjadi larangan-Mu. Sehingga kami juga dapat bertumbuh menjadi sempurna dan berbuah seperti yang Kau kehendaki. Dan biarlah itu tidak hanya mendatangkan kebaikan bagi diri kami, tetapi itu juga melalui hidup kami, nama-Mu lah yang dimuliakan. Kami percaya Engkau memelihara hidup kami dan memberikan yang terbaik untuk kami nikmati. Ajarkan kami untuk selalu mensyukuri segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami, dan kami pakai itu menjadi persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.